perilaku konsumen? Izin bertanya dulu sebentar, Bu. Boleh, Bapak, silakan. Ya, mungkin upload pertanyaan lagi. Itu yang udah ngumpulkan upload jawaban lagi atau Suaranya tidak? terputus kok. Pak Naga suaranya keputus, cuma kayaknya saya agak sedikit nangkep. Kalau yang sudah mengumpulkan, apakah mengumpulkan kembali? Oke, saya lihat dulu. Apakah di sistem itu kebaca atau tidak. Gitu. Kalau kehapus, ya kalau misalnya terhapus, berarti upload kembali. Namun kalau tidak, berarti saya hanya setting waktunya saja. Jadi soal itu masih bisa diupload, berarti saya setting waktu. Saya lihat di websitenya dulu nanti, saya informasikan. Terima kasih sudah bertanya, Bapak. Jadi ada yang sudah mengumpulkan jauh-jauh hari, saya menghargai, nanti saya cek lagi. Ya, kemungkinan besok atau lusa saya bisa ceknya, karena kalau besok kemungkinan agak susah. Itu namanya pusat yang kebakar, lumayan lah panjangnya. Gitu. Nah, nanti mungkin besok hari Jumat, Sabtu lah. Sabtu nanti baru ada informasi kembali. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini tentang perilaku konsumen. Oke, perilaku konsumen, di mana pola perilaku konsumen juga kita lihat. Ya, secara nggak langsung kita juga punya perilaku konsumen yang telah dilakukan dalam transaksi jual beli. Apalagi kita statusnya adalah konsumen. Nah, namun kita berpikir lagi kita posisi adalah pengusaha atau yang memiliki usaha tersebut, baik barang ataupun jasa. Balik lagi, perilaku adalah kategori dalam behavior atau behavior termasuk dalam perilaku atau bahasa Inggrisnya lah, ya, perilaku behavior. Behavior adalah di mana seseorang bertindak atau mengatur diri sendirinya, terkhusus dihadapkan terhadap orang lain, ia akan menjamin untuk berperilaku yang baik. Jadi behavior itu berkaitan dengan tingkah laku. Nah, bagian behavior atau perilaku konsumen biasanya ada ilmunya. Dalam pemasaran, ilmu behavior science, ilmu yang mempelajari tingkah laku konsumen dalam tindakan-tindakan yang membeli suatu barang atau jasa tertentu. Ya, atau behavior science yang berkaitan tentang psikologi, sosiologi, dan antropobiologi. Oke. Jadi bagaimana menggeneralisasi atau menyamakan dalam tingkah laku manusia dalam masyarakat dalam proses kegiatan jual beli atau mengkonsumsi produk-produk yang dibeli oleh konsumen. Sebelum kita ke perilaku konsumen, kita harus mengetahui ternyata konsumen itu ada dua tipe. Pertama adalah konsumen akhir atau ultimate consumer. Adalah seseorang individu yang membeli barang dan jasa untuk dipakai sendiri atau digunakan pada anggota keluarga rumah tangganya. Ya, kita beli buat orang tua kita beli buat suami, buat anak, atau buat istri. Itu adalah konsumen akhir. Jadi kita beli, kita pergunakan diri kita sendiri. Nah, ternyata ada juga tipe konsumen yang lain, yaitu konsumen organisasional, di mana konsumen membeli produk, barang, atau jasa lain untuk penggunaan dalam operasi harian perusahaan. Maksudnya ini di mana konsumen bukan konsumen akhir. Jadi ketika beli produknya itu, ada yang digunakan untuk hal yang lain. Hal yang lain itu bisa dijual kembali, atau kita beli untuk orang lain, atau untuk kantor atau perusahaan. Ya, contoh kita beli ATK. ATK itu buat apa sih di kantor? Pasti yang digunakan bukan buat kita sendiri, tapi buat guru atau misalnya murid peserta didik yang lainnya. Ya, atau misalnya kita mau beli jilbab, tapi jilbab itu tidak kita gunakan untuk diri kita sendiri, tapi dipakai buat orang lain atau dijual. Atau contohnya gini, kita mau ada hajatan, biasanya ada souvenir, ya. Itu jadi kita beli, tapi bukan buat kita, tapi buat orang lain. Itu termasuk dalam konsumen organisasional.
Kenapa? Ini akan berkaitan dengan pangsa pasarnya kita, perilaku konsumen. Kira-kira perilaku konsumen yang sering beli kita itu tipe yang mana sih? Yang mana sih? Tipe akhir, konsumen akhir, atau konsumen organisasional? Jadi produk-produk yang beli di barang kita adalah produk apa sih? Apakah yang langsung beli atau bukan? Atau dijual kembali? Ya, contoh sekarang banyak produk-produk yang bukan konsumen akhir. Yang saya tahu banyak yang kayak reseller, ya, reseller kayak misalnya hand body Scarlett, ya. Saya contohlah Scarlett. Scarlett itu banyak sekali yang menjual. Ya, dilihat dari menjual berarti si punya Scarlett itu, pengusaha itu mengetahui produknya itu bukan dibeli pertama oleh orang yang akan langsung pakai, tapi dibeli oleh orang yang akan menjual produknya lagi. Sehingga target yang dia jual, si Scarlett itu bukan ke konsumen akhir, tapi targetnya adalah si konsumen organisasional. Ya, orang-orang yang akan menjual lagi kembali si hand body Scarlett-nya itu. Maka kebanyakan mereka bikin namanya kemitraan atau reseller, ya, atau agen-agen yang ada di berbagai kota atau berbagai wilayah. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagramnya, ya, mereka hanya kayak marketing produknya. Tapi ketika penjualan itu banyak yang kalau misalnya kita klik webnya lah, itu ada Shopee, ada misalnya Tokopedia, atau dia mengasih tahu agen resminya Scarlett. Tujuannya apa? Konsumen akhir bukan membeli langsung dari produsen, tapi membeli si agen-agennya di tiap tempat atau di e-commerce masing-masing. Ya. Nah, itu akan balik lagi ke pangsa pasar kita. Kita mau kemana sih penjualnya? Konsumennya itu apa sih? Konsumennya itu di karangan mana? Apakah konsumen akhir atau konsumen organisasional? Kayak kita jual makanan jadi berarti kan itu rata-rata memang menjual ke konsumen akhir. Bagaimana kita mendekatkan atau mengenalkan produk kita ke konsumen akhir yang dimakan langsung oleh orang tersebut. Namun kalau misalnya kayak makanan terus dijual kembali, berarti kan itu ada pemikiran bagaimana makanan itu bisa awet. Ya, makanya banyak ada makanan frozen, ya. Makanan yang bisalah awet sekitar seminggu. Atau makanan-makanan yang bisalah awet lagi 3 hari dan yang lainnya. Sehingga kita bisa membedakan mana konsumen akhir kita, mana konsumen organisasional. Balik lagi ke sini, tujuannya apa? Balik lagi ke menentukan harga. Kita biasanya kalau mau melihat konsumen, kebanyakan reseller, kita biasanya ngasih harga reseller. Ya, harganya awalnya jual 50.000, untuk reseller bisa jadi 40.000. Nah, terus gimana kalau ke konsumen akhir tetap dengan harga yang normal 50.000. Itu rugi nggak? Enggak, karena mereka sudah menghitungkan dulu. Gitu. Karena sudah tahu kebanyakan produk kita dibeli oleh reseller atau agen-agen yang kerjasama yang mitra dengan kita, berarti kan kita sudah mikir nih 40.000 saja juga udah untung kok. Gitu. Untung yang anggaplah harga sebenarnya tuh 30.000 atau 25, itu sudah untung. Karena kalau reseller biasanya mereka ada yang modelnya terkunci, ya, atau terbuka lah, sama aja deh. Mereka harus beli produk yang produknya dia tuh nggak hanya satu jenis atau satu barang. Pasti ada minimalnya, 3 atau 5. Itu udah perhitungkan. Kalau udah 5 berarti udah untung berapa persen. Oke, itu balik lagi kita makanya kenapa harus memahami konsumennya. Apakah konsumen akhir atau konsumen organisasional, atau konsumen akhir atau konsumen tidak akhir. Gitu. Simpelnya seperti itu. Oke, kita masuk ke perilaku konsumen. Nah, ini ada beberapa pendapat, ada 3 pendapat
Ya, nanti teman-teman bisa searching lagi kembali, tapi intinya hampir sama sih. Menurut David, sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses evaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat menggunakan barang dan jasa. Oke. Selanjutnya, menurut James, tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Terakhir, menurut Gerald, yaitu tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dalam produk, pelayanan, dan sumber-sumber yang lain. Jadi bisa kita kesimpulkan dari 3 item ini, yaitu perilaku konsumen merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang jasa atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi pengambilan keputusan dalam mendapatkan dan menggunakannya. Ini adalah perilaku konsumen. Yang kita bisa lihat dari perilaku adalah gimana sih cara pengambilan keputusan dari konsumen kita. Bagaimana mereka mendapatkan produk kita. Apakah dengan cara dia datang ke toko kita, atau secara online, atau secara yang lain. Lalu menggunakan, kira-kira produk yang kita gunakan itu dipakai oleh konsumen itu seperti apa sih? Berapa kali dipakainya? Itu berapa kali mereka akan beli produk kita? Itu juga dipikirkan sehingga perilaku konsumen itu bisa kita balik lagi ke psikologi. Nah, psikologi itu kita bisa mainkan psikologi mereka sehingga mereka bisa membeli produk kita. Ya, teman-teman pasti secara nggak langsung suka dihipnotis, ya. Saya bilang dihipnotis oleh marketing, pemasaran. Karena mereka sudah tahu nih secara nggak langsung, oh perilaku konsumen kita nih, yang contoh lah, anggap barang elektronik, handphone. Mereka sudah mengetahui perilaku konsumen di Indonesia atau warga-warga Indonesia itu kayak gimana sih. Dan mereka sudah mengklasifikasi generasi, contoh generasi Z dan generasi milenial. Di mana perilaku konsumen generasi Z dan milenial itu lebih banyak tipe-tipe yang cepat bosan. Mereka sudah mengetahui nih, oh ternyata generasi milenial itu kategori cepat bosan. Generasi Z juga sama. Tipe yang perilaku konsumennya gampang dipengaruhi oleh orang lain. Ya, nanti juga kita akan berkaitan tentang influencer. Ada pengaruh dari orang lainnya. Sehingga produk-produk tersebut langsung bisa dimunculkan berkali-kali. Nah, makanya jangan heran, jangan kaget kalau handphone itu sering muncul. Baru 5 bulan kita beli, muncul lagi yang baru. Baru 5 bulan atau 3 bulan yang beli, ada model yang baru. Gitu. Karena memang ada sisi kalau dibilang ada sisi permainan teknologi juga. Maksudnya teknologi gini. Yang saya tahu tuh 1 November kemarin WA itu tidak bisa digunakan oleh beberapa handphone yang mempunyai speknya yang rendah. Saya nggak tahu tipe yang mana yang sudah tidak bisa digunakan. Tujuannya apa sih? Sebenarnya itu juga biar si handphone itu berputar. Orang-orang yang tadi masih mempertahankan handphone lama, akhirnya dia akan membeli produk handphone tersebut. Teknologi sering seperti itu. Jangankan teknologi, transportasi pun seperti itu. Tujuannya apa? Karena mereka tahu produk itu tidak bisa dibeli hari ini beli, besoknya beli lagi. Tidak. Biasanya ada rentan waktunya. Nah, permainan itu adalah mempengaruhi proses berjalannya, perputarannya, produksinya. Produksi dari pabriknya tersebut. Oke.
Ini masih pengertian perilaku konsumen, bisa disebut dengan tingkah laku konsumen, perilaku konsumen, atau consumer behavior. Perilaku konsumen adalah proses aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencaharian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian atau mengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, perilaku konsumen merupakan mendasari membuat keputusan pembelian. Jadi, tidak semua keputusan dilakukan dengan mudah. Yang pertama, untuk barang berharga jual rendah, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah. Ya, apa yang produk harga murah, kita gampang membelinya. Namun, kalau untuk barang berharga jual tinggi, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Ya, kalau harganya mahal, kita pasti akan mikir 1 atau 2 kali, kecuali uangnya nggak berseri ya. Orang duitnya banyak mah nggak mikirin. Cuma kalau orangnya yang istilahnya ekonominya ya harus bekerja gimana gitu, itu dipikirkan. Oke. Perilaku konsumen kita akan lihat ke pencarian. Melihat bagaimana perilaku konsumen dalam mencari produk. Kira-kira dengan generasi sekarang tuh, saya bilang istilahnya anggaplah di tahun 2021 itu tipe pencarian dalam produk-produk itu seperti apa sih? Kira-kira konsumen itu lebih mudah mencari produk itu yang model kayak gimana? Apakah dari informasi mulut ke mulut? Ya biasa namanya informasi gampang, atau dari WA, atau misalnya dari media sosial dan yang lainnya. Media sosial itu bukan hanya untuk kayak ngejual produk gambarnya saja, tapi bisa jadi kayak model dibikin kayak viral, sehingga orang jadi penasaran dan akan akhirnya mencari. Oke, pernah nggak teman-teman lihat billboard itu kalau nggak salah tanda tanya, ada gambar tanda tanya, atau tulisannya scan me, saya lupa apa. Jadi orang jadinya apa ya itu, penasaran, sehingga dari penasaran mereka coba scan. Atau tanda tanya itu jadi kayak di situ juga ada tulisan scan atau ketik websitenya. Ya. Itu jadi dalam pencarian. Kira-kira ini produknya apa sih? Makanya kadang suka sekarang makin ke sini ada beberapa iklan atau memasarkan produknya itu coming soon. Ya, dicicil produknya gambarnya. Dari bawah dulu, ya, tengah, terus baru keseluruhan. Karena itu adalah target dalam pencarian. Selanjutnya adalah pemilihan. Ketika kita sudah cari produknya, sudah ketemu tokonya di mana, kita pasti akan melakukan pemilihan. Nah, pemilihannya kayak gimana sih? Apa yang harus dipikirkan? Pemilihan. Jadi konsumen itu, perilaku konsumen, orang-orang lebih suka cenderung harga yang modelnya bahasanya promo atau cashback. Sekarang lagi trennya cashback. Atau buy one get one. Ya, beli satu dapat satu. Logikanya emang beli satu dia dapat satu, bukan beli satu gratis satu gitu kan. Buy one get one gitu. Tapi sekarang buy one get one, itu rata-rata seperti itu. Buy two get one. Jadi beli 2 terus dapat 1 lagi bonus gitu. Malah buy two get one ya, rugi jatuhnya. Beli bayar 2 dapatnya 1. Itu adalah pemilihan. Jadi orang akan memilih kira-kira cashback-nya yang mana sih yang lebih besar? Kira-kira dapat promonya apa sih? Gitu. Itu dalam pemilihan. Kita secara nggak langsung melakukan pemilihan. Lalu pembelian. Nah, pembelian itu sekarang trennya kayak gimana? Orang-orang tuh sukanya beli apa sih? Bayarnya pakai apa sih? GoPay, OVO, ShopeePay ya, ShopeePay atau apapun itu. Atau secara cash langsung. COD yang sekarang lagi mulai juga kayak di Shopee, Tokopedia ada nggak ya COD? Mungkin ada ya, saya nggak menggunakan Tokopedia. Terus ini mungkin ada yang COD. Itu adalah proses pembelian. Oke. Kayak bittersweet.
apa namanya? Croffle yang baru, yang rame. Sweet butter ya? Sweet butter. Croffle, teman-teman sudah mencoba makanannya? Saya jadi lupa. Sayur lodeh, Bu. Nggak tahu, Bu. Kenapa? Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Sweet butter, butter sweet ya? Dear butter. Oke. Ya, Dear Butter. Terima kasih. Tadi siapa informasinya? Yang layanin tahu. Tiap hari. Okay. Kalau teman-teman beli di Dear Butter, ya mereka proses pembeliannya itu tidak pakai uang tunai. Jadi teman-teman bayar itu pakai aplikasi OVO, GoPay, debit, kredit atau yang lainnya. Pokoknya mereka tidak menerima uang tunai. Ya, sombong sekali ya, mereka tidak mau dikasih duit gitu kan. Maunya dikasih scan. Oke. Nah, itu dari pembelian. Jadi ngelihat nih perilaku konsumen itu demennya belanja tuh kayak gimana sih? Nah, itu adalah proses pembelian. Karena kita melihat perilaku, kita mau menentukan produk kita, pembayarannya prosesnya kayak gimana, itu juga balik lagi ke perilaku konsumen. Orang-orang yang sering beli produk kita ini kalangan ibu-ibu. Berarti, mohon maaf, bukan merendahkan ibu-ibu atau yang lain ya, cuma kan kadang mereka lebih baik cash bayarnya, yaitu baru mulai COD. Jadi beberapa produk kayak kalau nggak salah Shopee sudah dulunya nggak ada COD, sekarang sudah ada COD. Karena melihat kalangan ibu-ibu tuh demennya bayarnya langsung, gitu. Tidak menghilangkan rasa bayar secara langsung atau bayar di toko. Sensasinya beda. Ya, mungkin ada yang dirasakan seperti itu, atau dikasih uang oleh suaminya, ya bukan transfer tapi langsung cash. Jadi dia pegangnya uang cash, tidak bisa, bukan tidak bisa ya, tidak memasukkan kembali uangnya ke handphone deh, dompet digitalnya dia. Oke. Selanjutnya adalah penggunaan. Nah, kalau penggunaan balik lagi, produk yang kita jual itu bisa rutin dibeli atau tidak, ya kan? Ini Dear Butter, kata teman-teman kalau makan Dear Butter kira-kira bisa beli tiap hari nggak sih? Bisa aja sih, cuma kalau dibilang beli tiap hari rasanya bosan juga. Ya makan croffle tiap hari, terus kalau nggak minum kopi. Kalau minum kopi sebenarnya bisa aja, cuma gimana rasanya kalau minum kopi yang kalau misalnya kita minum Starbucks terus gitu. Balik lagi beli Starbucks duitnya nanti lama-lama habis kan. Mendingan saya beli kopi yang biasa aja gitu. Itu adalah penggunaan produk. Oke. Selanjutnya adalah evaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Ini adalah evaluasi. Ketika kita gunakan, kira-kira produk si konsumen itu akhirnya berguna nggak sih produk yang kita jual? Ya, sesuai nggak sih yang diinginkan oleh si konsumen beli? Ya, contoh, kita mau jual baju, kita sudah ngerasa bahan kita adem, ya itu hasil pemikiran kita. Tapi ketika konsumen pakai, dari 10 orang yang beli, 8 orang berkata bajunya panas. Ketika kita pakai langsung keringetan. Berarti kan itu nggak adem, nggak nyaman untuk si konsumen. Itu adalah evaluasi. Oke, terakhir ada tambahan, saya baru searching lah. Terakhir adalah model recycle. Ya, ada produk-produk barang-barang yang bisa di-recycle kembali atau di-refill, atau produk yang kita gunakan packaging-nya itu bermanfaat untuk digunakan berkali-kali. Contoh kayak botol minuman, kalau teman-teman lihat kan sebenarnya botol minuman itu sudah dikasih peringatan ya, ada tanda recycle berapa kali bisa digunakan. Galon, saya sebut mereknya ya, galon Aqua. Galon itu tidak bisa digunakan berkali-kali. Mereka juga ada aturannya.
Nah, ketika tidak bisa digunakan lagi, kira-kira barang itu mau kemana oleh si konsumen? Bisa dimanfaatkan oleh kemana? Nah, jadi ada pemahaman baru atau saya bilang teori baru, itu ada penambahan. Jadi kita juga melihat kira-kira konsumen itu sadar nggak sih sama sampah? Makin ke sini mungkin sadar nggak sih sama penggunaan sampah, recycle sampah, dan yang lainnya. Atau contoh kayak misalnya karena saya wanita dan suka dandan juga ya, kosmetik kayak bedak itu ada yang bisa direfill, ada yang tidak, ada yang tipe-tipe ya teman-teman yang perempuan nih, kalau beli lebih baik yang refill, harganya jatuhnya lebih murah, kacanya masih ada, tempatnya masih ada, isinya aja yang udah habis, jadi kita belinya yang refill. Nah itu juga melihat perilaku konsumen. Oh, ternyata konsumen itu demennya yang refill. Berarti produksi packaging-nya itu hitungannya pasti lebih sedikit daripada si isinya. Jadi isinya yang lebih sering diputar, si tempatnya itu nggak terlalu banyak. Oke, itu adalah melihat perilaku konsumen yang akan berkaitan tentang mau gimana produksi kita. Oke. Ini hal yang dasar saja, teman-teman mungkin sudah tahu Abraham Maslow, yaitu hierarki kebutuhan. Kalau di dunia psikologi ini berkaitan juga. Saya sering mengajarkan kalau psikologi perkembangan ini dasar untuk memahami tahap perkembangan anak. Namun kebutuhan manusia itu juga dilihat dari ilmu kewirausahaan atau pemasaran atau marketing juga berkaitan tentang hierarki kebutuhan. Ya, kebutuhan yang kita jual di tingkat mana? Apakah fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, atau aktualisasi dari? Oke, jadi fisiologis, apakah produk kita jualan kan makanan nih? Ya udah, berarti kan fisiologis. Berarti kebutuhan dasar dari manusia. Atau kita pengembangan diri, kita buka jasa private, itu kan pengembangan diri. Les sekarang digital marketing dan yang lainnya, atau privat bahasa asing dan yang lainnya, itu mengembangkan diri. Atau yang lainnya. Ini juga dilihat dari hierarki kebutuhan. Perilaku konsumen juga bisa dilihat kebutuhan manusia menurut David. Yang pertama adalah kebutuhan akan berprestasi, menunjukkan keinginan individu untuk secara pribadi signifikan dan berprestasi, menguasai skill, pengendalian, atau standar tinggi. Jadi kalau dilihat, kalau konsumen itu suka dengan prestasi. Saya akan berkaitan tentang kebutuhan kekuasaan karena masih saling berkaitan, namanya prestasi, ada kekuasaan. Jadi perilaku konsumen kita itu, kita mau ngejual istilahnya di kalangan ekonominya menengah atas. Maka produk-produk mereka tidak mementingkan kegunaannya, tapi mereka mementingkan brandnya, ya, branded. Kalau barang branded berarti sudah pasti akan dibeli dan itu punya prestasi dan kekuasaan juga. Oke, terus bisa juga dari hal yang balik lagi melihat daya saing kita juga, pesaing kita. Kita mau gugurin nih atau istilahnya setidaknya menyamakan level kita di pesaing kita. Ya, dari kebutuhan prestasi. Jadi kita ngelihat nih apa sih yang dipikirkan oleh orang-orang yang haus dengan kekuasaan atau haus dengan prestasi, ya. Itu berkaitan. Jadi kayak ada orang yang tipe-tipe yang demen modelnya model-model yang bling-bling, ya. Mengkilat semua atau yang lainnya. Jadi kita memproduksi barang-barang yang seperti itu sehingga orang-orang yang suka itu membeli produk itu dan ngerasa bangga ketika menggunakannya. Selanjutnya adalah kebutuhan dan afiliasi hubungan. Jadi ada beberapa produk membutuhkan hubungan yang lain. Kalau ini kan berkaitan tentang pengertian kebutuhannya, ya. Namun kalau kita kaitkan dengan wirausaha, ada produk-produk yang saling mempunyai hubungan. Contoh teman-teman, beberapa produk sudah mempunyai pasangannya, ya.
minimal punya pasangan lah, nggak usah punya anak dan cucu dan cicitnya, ya. Kayak Pepsodent, kita lihat pasta gigi Pepsodent, itu pasta loh, pasta gigi kan punya pasangan, ya dia nggak bisa berdiri sendiri. Aduh, Pak Chandra ketawa saja tentang pasta. Oke, dia nggak bisa berdiri sendiri. Gimana kita mau nyikat gigi, bersihkan gigi kalau nggak ada sikatnya? Maka mengeluarkanlah produk sikat giginya. Nanti teman-teman lihat sejarahnya lagi, saya juga mau sambil belajar lah sejarahnya lagi. Pastanya dulu apa sikatnya dulu yang keluar? Ya. Terakhir dia punya anak produk, yaitu obat kumurnya. Ya. Obat kumur Pepsodent. Kalau dulu bukan obat kumur yang mulai terkenal dan mulai sering muncul, bukan Pepsodent, apa? Yang terkenal? Listerine. Ya, Listerine. Ya, kalau nggak salah ya, saya mohon maaf kalau salah nyebut gitu. Itu yang terkenal dulu. Lalu Pepsodent memunculkan produk lagi yang berkaitan tentang kebersihan gigi. Oke. Ada lagi sebenarnya Pepsodent kayak benang membersihkan gigi. Cuma mereka jarang memproduksinya di negara kita karena negara kita tuh jarang menggunakan benang ini ya, benang gigi ya, bukan benang jahit ya, benang khusus gigi untuk membersihkan sela-sela gigi. Jadi kalau ada beberapa negara itu masih kalau ngebersihin habis makan mereka nggak pakai tusuk gigi, tapi pakai benangnya. Nah, itu seperti itu. Atau teman-teman anak yang perempuan ini sering namanya skincare, ya, make up atau perawatan wajah. Kalau make up ini lagi perawatan wajah. Ada step-stepnya. Ketika pakai skincare pertama, itu pasti selanjutnya menggunakan skincare kedua, ketiga, dan baru tidur kalau malam-malam. Nah, pagi-paginya sebelum pakai foundation atau pakai BB cream, itu sebelumnya itu pakai ada lagi. Ya. Jadi anak perempuan biasanya emang bangun lebih pagi, tujuannya adalah cuma make up, dandan. Ya, intermezzo aja ya biar nggak terlalu ini banget. Nah, itu adalah butuh kehubungan. Jadi, kalau kita beli produk A, produk satu, kita pasti akan beli lagi produk dua. Sama aja lah, produk A pasti kita akan beli produk B. Karena saling berhubungan, saling membutuhkan. Bisa sih berdiri sendiri bisa, nggak perlu harus beli semuanya. Beli satu aja pelembab juga bisa. Gitu. Cuma kadang pintarnya marketing, mereka memperkenalkan produknya. Memperkenalkan biar orang-orang juga beli. Namanya kebutuhan alat skincare, saya nggak hafal banget nama-namanya gitu. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Oke. Kayak sempat yang di TikTok kalau nggak salah ya, lipstick, lip balm, terus lip tint, apalagi teman-teman yang perempuan, lipstick, lip balm, terus lip tint, lip gloss. Lip gloss, terus apa lagi? Sebenarnya itu buat bibir tapi bisa bertahap atau bisa bergantian. Lip tint tuh buat apa sih? Lip gloss buat apa? Jadi sebelum pakai lipstick itu ada dasarnya lagi. Terus ada lagi untuk ngebersihin bibir kering atau memerahkan bibir. Saya lupa namanya, saya nggak mau berani nyebut merek. Pokoknya dia kayak gula, jadi kayak scrub, namanya scrub bibir. Ya, kayak scrub. Jadi setelah pakai lipstick untuk membersihkannya ada beberapa yang pakai scrub. Tujuannya karena pakai lipstick kan nempel ya. Kadang kita ngebersihin itu belum, kalau pakai pembersih juga belum tentu bersih banget. Gitu, makanya butuh namanya scrub. Nah, itu aja prosesnya banyak, hanya lipstick buat di bibir. Tapi hubungannya banyak. Tujuannya apa ya? Memang untuk menjual produk, namanya penjual produk. Kalau kita menjual cuma hanya satu, takutnya, kenapa takutnya? Karena takutnya kalau mati satu udah habis. Tapi kalau menjual ada hubungannya, kalau yang satu udah nggak terlalu ditariki oleh konsumen, yang minimal ada backup. Ada backupnya atau ada daya tariknya.
Kayak teman-teman sekarang lagi trennya kalau nggak salah ya namanya kroffel, makanan kroffel. Ya, kalau di tempat kopi itu pasti ada produk kroffelnya, makanan kroffel ya atau waffle. Ya. Jadi kalau ini kayaknya dulu cuma Dear Butter doang nih yang produksi. Karena lagi in-nya banyak produk-produk menjual si Dear Butter-nya. Tujuannya apa sih? Tadi kehubungan biar orang yang tadinya nggak mau beli kopi kita, minuman kita, niatnya akhirnya tertarik untuk tadinya tertarik hanya untuk beli makanan kroffel-nya, ya ada kroffel nih, cobain deh, enakan di sini atau di Dear Butter kalau nggak salah ya, Dear Butter gitu. Enakan di mana sih? Itu adalah hubungan. Ini adalah London dan Bita. Menurut London dan Bita, derajat perilaku konsumen. Kita ada derajatnya. Initiator adalah orang yang mulai menyatakan bahwa adanya kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kebutuhan yang penuhi. Influencer adalah seseorang yang mempengaruhi untuk membeli dan atau menggunakan suatu produk atau jasa. Yang tadi saya bilang, generasi Z dan generasi milenial itu adalah generasi yang mudah dipengaruhi oleh orang lain. Orang lainnya adalah orang-orang yang mempunyai power yang kuat. Ya, bukan jadi harus presiden atau jadi menteri. Ya, jadi viral aja itu juga mempengaruhi jadinya orang yang tadinya nggak mau beli jadinya beli. Atau orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Terus akhirnya penasaran akhirnya beli. Selanjutnya adalah buyer, orang yang akhirnya betul-betul melakukan transaksi jual beli. Ini lebih kayak orang yang terlalu banyak memikirkan produk itu sesuai nggak sama kita. Kita mikir dulu berapa kali akhirnya kita beli. Itu adalah kategori dalam derajatnya buyer. User adalah orang yang secara langsung mengkonsumsi atau menggunakan bahan yang dibeli. User itu lebih ke konsumen akhir. Ya, jadi derajatnya perilaku konsumen, berarti konsumen akhir adalah di user. Sisanya adalah campuran, adalah konsumen akhir atau konsumen organisasional atau konsumen bukan akhir. Oke, ini adalah pendekatan meneliti perilaku konsumen. Saya agak cepatkan saja karena ini lebih ilmu di riset pemasaran. Ya. Namun intinya gini, pendekatan intervensif itu berkaitan tentang mendalami bagaimana meneliti perilaku konsumen dengan wawancara atau fokus group discussion. Jadi melihat kira-kira makna dari produk yang kita beli oleh konsumen itu bagaimana. Kalau di dalam Medlit itu lebih ke bagaimana dalam hal penelitian atau metode kualitatif. Ya, kalau teman-teman nanti kalau kualitatif pasti berkaitan dengan wawancara yang lebih dalam lagi, terus lebih banyak teori, lebih banyak buku daripada surveinya. Nah, kalau pendekatan tradisional itu dengan eksperimen dan survei, survei dari penggunaan ke konsumen. Ya, jadi apa yang kita telah produksi ke konsumen. Pendekatan tradisional kalau kita kaitkan, kalau perhitungan penelitian itu adalah metode kuantitatif. Sudah belajar Medlit? Dalam ilmu apa tuh? Belum kayaknya. Metodologi penelitian. Oh, belum. Untuk belum. Metodologi penelitian belum. Semester? Sekarang semester berapa? 5. Kemungkinan 6,7, Bu. 6,7. Oke. Kemungkinan 6 deh kayaknya. Nanti teman-teman next semester 6 ada Medlit. Nah, ini akan berkaitan. Nah, kalau science marketing itu berkaitan ekonomi dan statistik, itu saya bilang abaikan saja, ya, karena pendekatan yang paling mudah bagi kita pemula adalah intervensif dan tradisional. Ya, dari wawancara mendalam atau group discussion atau dari survei. Ya, jarang yang namanya eksperimen, biasanya survei lebih mudah. Oke, ini adalah proses pengambilan keputusan pembelian. Saya akan tidak baca satu-satu, tapi saling berkaitan. Pengenalan masalah. Jadi dalam untuk membeli atau keputusan pembelian biasanya kita tujuan beli produk adalah
mengatasi masalah. Ya, dari mengatasi masalah kita apa sih? Terus pencarian informasi. Kira-kira mau kayak gimana secara memori internal, kira-kira mengingat kembali atau pengalaman orang lain. Kita ngelihat nih pengalaman orang lain, akhirnya tertarik untuk membeli. Terus lanjut ke keputusan pembelian. Kita jadi beli apa enggak dan lalu mengevaluasi. Sesuai atau tidak. Ini kenapa saya bilang ini, ini akan berkaitan tentang produksi marketing, mengenalkan produk kita ke orang lain. Teman-teman suka perhatikan nggak sih, iklan itu awalnya adalah munculkan masalah. Baru di ending mereka mengenalkan produknya. Ya, obat pilek pertama kan yang dilihat orang pileknya ya, bersin-bersin batuk. Terus nggak lama ada orang datang, terus nih minum ini aja, gitu kan. Atau yang identik tentang OBH kombi ya, batuk Pak Haji gitu kan, itu iklannya dulu kan, dia batuk dulu baru dikasih obatnya gitu. Disinilah dari hal marketing. Jadi ketika orang mau beli itu pasti ngelihat problem masalahnya dulu. Kayak kalau teman-teman perempuan beli alat kebersihan ya, contoh beli sabun cuci baju ya, atau sabun pel. Misalnya sabun baju itu, sabun cuci buat baju itu ada deterjen yang panas buat di kulit. Ya, makanya di iklan itu kebanyakan mengenalkan bahannya itu bagus untuk kulit, sehingga kulit kita nggak kasar. Mau sering nyuci pun tetap aja halus. Ya, itu yang sering diproduksi. Atau misalnya kalau teman-teman iklan Downy. Downy itu dia produksi sering adalah wanginya yang tahan lama dan tidak bau apek. Mereka lebih mengenalkan produknya itu ke situ. Tidak bau apek dan wanginya tahan lama. Karena apa? Karena problem masalah dari kita cuci baju, pertama adalah wanginya cuma sebentar. Yang kedua, kalau misalnya lagi musim hujan, keringnya tidak maksimal sehingga jadinya bau apek. Ya, atau kita lupa ngejemurnya. Habis nyuci, ngeringin, kadang kita taruh aja gitu, tapi belum ngejemur. Itu kan juga bisa jadi bau apek. Apakah pakai Downy ini solusi masalah kita selesai? Ya, atau sekarang kalau misalnya obat diet, yang dilihat kan mohon maaf si orang yang mau konsumsi menguruskan badannya. Ya, si tubuh yang gemuknya ketika diet dengan berbagai cara, lalu muncullah proses. Jadi biasanya kalau saya ngeliat di TikTok itu perubahan step-stepnya atau di Instagram ya, yang tadinya gemuk terus jadi kurus terus sekarang jadi langsing. Ya, badannya body goals lah. Baru dimunculkan si produknya itu. Nah, itulah menentukan bagaimana cara iklan. Mereka mikirkan juga, kira-kira kalau mau bikin iklan, kalau tiba-tiba munculin wajahnya Chandra, bakal laku nggak ya? Belum tentu. Ya, atau mau misalnya munculkan wajahnya Mas Adi itu langsung laku nggak ya produk saya? Belum tentu. Karena masalahnya belum muncul. Apa yang mau diselesaikan masalahnya itu? Ya. Contoh misalnya mau jasa Tinder, Anda masih sendirian gitu kan? Terus tiba-tiba Adi baru muncul. Terus Chandra baru muncul gitu. Download aja Tinder dan ini, nanti boleh udah muncul foto-foto laki-laki, kalau ke kanan itu saya setuju atau tidak ya saya lupa gitu. Ke kiri itu ditolak apa enggak, apa misalnya lewat atau apa gitu. Ada yang menggunakan Tinder di sini atau aplikasi dating? Itu aplikasi apa, Bu? Adi pura-pura tidak tahu dia. Aplikasi cari jodoh. Mungkin. Nah, itu modelnya seperti itu. Ya, atau kalau teman-teman lihat iklan biro jodoh itu lucu loh. Coba buka di Instagramnya Tinder atau
apalagi sih Tantan Bu, Tantan. oh Tantan. Tantan ya itu lucu loh. Jadi mereka menunjukkan rasa kegelisahan sendiri-sendiri dulu, masih sendirilah galau gimana-gimana ya. Terus tiba-tiba muncullah orang lain gitu ya. Kayak saya sempat ingat banget kayak di iklan itu dia traveling ke hutan sendiri. Nah, di hutan ketemu jodoh. Di situ gara-gara dia download aplikasi terus bunyi lah. Biasanya kalau apa namanya? Sesuai lokasi bunyi ya, Bu. Iya betul. Sesuai lokasi bunyi. Gitu. Wah, ada jodoh tuh di situ gitu kan. Apa namanya? Habis ini ajarin ya Siska ya. Kita download. Kayaknya Siska udah paham tuh. Nanti ajarin ya, jangan lupa. Gitu. Itu adalah melihat pengambilan keputusan pembelian dan balik lagi berkaitan tentang bagaimana cara kita mengiklankan produk tersebut. Ya, Anda lapar, Anda nggak bertenaga, ya udah makan ini, gitu kan. Setelah makan ini Anda jadi tidak lapar lagi karena Anda sudah makan, sudah kenyang, gitu kan. Itu kan iklan. Jadi masalah dulu, cara mengatasi, terus baru produknya itu muncul. Ya, atau dari masalah terus pencarian, dikenalkanlah produk kalau misal produk itu dijual secara online. Jadi ya udah bukanya di Shopee atau yang lain. Gitu. Si aplikasi e-commerce-nya atau misalnya marketplace-nya dilihat sehingga orang-orang menggunakan produk tersebut. Oke, ini 4 jenis perilaku pembelian yang wajib diketahui oleh pemilik usaha. Pembelian pengurangan ketidaknyamanan, perilaku pembelian yang rumit, ini saling berkaitan ya. Gimana orang kalau beli barang itu banyak yang harus dipilih, harus yang dipikirkan. Ya kalau ketidaknyamanan dia ngerasa produk ini kalau harganya mahal, terus bahannya bagus, ya udah beli gitu. Tapi kalau bahannya kurang baik, harganya mahal, mereka tidak nyaman, akhirnya mereka tidak beli. Atau membandingkan selisih perbedaannya, ya udah saya lebih baik beli yang mahal karena ada uang, ada barang. Biasanya ada persepsi seperti itu. Kalau perilaku pembelian rumit hampir sama kayak tidak nyaman, mereka melakukan perbandingan dulu. Ya, namun mereka ada 3 step, yaitu membeli, mengembangkan keyakinan suatu produk, kedua ya membangun sikap tentang produk tersebut, ketiga ya membuat pilihan yang cermat. Jadi dari pembelian mengembangkan keyakinan. Jadi kita yakin dulu untuk membeli produk tersebut. Terus sikapnya itu ya apa yang mau kita lakukan. Lalu terakhir adalah membuat pilihan. Oke, selanjutnya adalah perilaku pembelian yang mencari variasi. Pada proses perilaku pembelian ini ditandai dengan rendahnya keterlibatan konsumen terhadap perbedaan brand atau merek yang signifikan. Contoh perilaku ini membeli makanan ringan atau kebutuhan sehari-hari. Dalam kegiatan pembeli ini memiliki beberapa pilihan tentang makanan ringan, memiliki kue kering tanpa melakukan banyak pertimbangan atau evaluasi produk selama konsumsi. Jadi gini, mereka hanya mementingkan kalau saya haus, ya udah saya minum apa aja gitu. Kalau saya mau beli ya aqua, adanya aqua ya saya minum aqua. Saya misalnya pengen es krim, saya lihat ada es krim banyak jenisnya ya. Terus Walls Campina, nah di Walls Campina itu ada jenisnya juga kan, mau es krimnya kayak gimana. Udah saya ambil aja. Itu adalah pembelian yang secara variasi. Selanjutnya adalah perilaku pembelian karena kebiasaan. Ya, kita secara nggak langsung terbiasa membeli produk itu tidak merasa kayaknya yaudah nyaman aja. Contoh kayak misalnya saya mandi sabunnya pakai Lifebuoy. Yaudah karena saya sudah bisa pakai Lifebuoy, kalau ke supermarket saya langsung ngambil Lifebuoy. Kalau saya biasa minumnya pakai aqua, ya saya pakai minum air aqua. Hanya kebiasaan. Ya. Hati-hati dengan kebiasaan dengan loyal. Ya, kalau loyalitas itu adalah orang yang menggunakan rutin namun kritis dalam produknya tersebut. Dia memperhatikan semua aspek. Ini kok rasanya kok beda ya, berubah ya. Mereka akan melakukan kayak misalnya mungkin
komplain lah ke pihak sana, kok rasanya beda ya gitu kan, ini kok ukurannya kok jadi kecil ya, dan yang lainnya. Walaupun ada masalah, mereka akan membeli produk tersebut. Gitu. Jadi kalau kita sebagai orang marketing atau ini, loyal itu agak susah, riskan untuk dinilai. Bagi waktu dulu saya tesis sama dosen pembimbing, yakin kamu loyalitas gitu, susah tahu gitu kan. Udah, kalau kamu mau cepat lulus ganti aja gitu kan, terserah kamu mau cepat apa enggak. Terus saya mau cepat lah Pak, saya nggak mau nyumbang kampus lagi lah gitu kan. Jadi saya mau yaudah loyal aja ganti gitu. Jadi gantilah hal yang lain, bukan loyal tapi kepuasan. Kalau kepuasan masih bisa dinilai, tapi kalau loyal itu agak susah, apa namanya, ya susah lah kalau dibilang lah. Selanjutnya adalah pola perilaku belanja bergeser ke online. Jadi bukan karena pandemi saja, ya ternyata kalau kita lihat dari 2015, tapi sebelum ini 2013, 2020 juga udah mulai secara online, ya. Dari kalau 2015 sudah ada marketplace-nya masing-masing atau e-commerce-nya masing-masing. Terus, namun kalau yang sebelum itu biasanya dari group discussion atau grup diskusi lah, ya. Ada pengguna Kaskus di sini dulu, atau forum-forum grup lah. Mereka awalnya hanya diskusi saja, namun bisa menyelipkan jualan kita. Gitu. Kayaknya Gan, gue lagi butuh handphone nih yang bisa motonya jadi bagus, yang tadinya wajah saya kayak biasa aja, terus pas di foto jadi Nikola Saputra gitu kan, atau jadi Hamis Daud dan yang lainnya gitu. Oh ya udah Gan, beli produk saya aja gini. Nah, itu dari belajar secara online, dari grup diskusi sehingga mulailah muncul. 2015, 16, 17 dan sampai sekarang 2021 banyak berkembangnya marketplace dan e-commerce. Nah, teman-teman hati-hati kalau misalnya istilah marketplace dan e-commerce itu ternyata di sekarang itu agak kalau kita lihat teorinya berbeda ya. Ternyata e-commerce dan marketplace punya pengertian atau teori yang berbeda, dan persepsi orang malah kebalik, menganggap itu e-commerce, ternyata itu marketplace. Minggu depan kita kalau misalnya ngebahas tentang pola perilaku konsumen dan e-commerce. Selanjutnya adalah apa yang paling banyak dibeli oleh konsumen, ya, dilihat dari di sini data Shopback April 2020, nanti teman-teman lihat lagi di 2021 kira-kira apa yang sih yang sering dibeli. Ini akan berkaitan dengan perilaku. Nah, sekarang perilaku konsumen sadar dengan makanan sehat atau makanan ya yang penting biar sehat, imunnya kuat. Lalu kesehatan, vitamin dan hiburan elektronik ya, dengan sekarang aplikasi-aplikasi digital yang menunjukkan fitur yang bisa nonton apapun itu. Oke. Sekian dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan? Oke, sebelum diskusi, ada yang baru datang, ya. Maaf, Adik, sebentar dulu. Tadi ada yang baru muncul, saya lihat. Oke. Tugas teman-teman diperpanjang, ya. Yang teman-teman tadi baru datang, saya infokan lagi. Tugas diperpanjang, nanti saya setting dulu waktunya, saya update lagi waktunya. Cuman kapan batasnya itu kemungkinan Kamis depan. Ya, targetnya adalah Kamis depan. Namun saya lihat dulu besok bisa saya ubah atau enggak. Kenapa? Karena kita di Cyber 1 Kuningan, pusatnya untuk website kita, itu ada kebakaran. Jadi itu efeknya lumayan. Jadi nggak hanya UID saja, ada beberapa bank juga mempengaruhi ya. Mungkin teman-teman tadinya mau transfer saya, akhirnya gagal-gagal mulu gitu kan. Itu ada pengaruh juga dari kebakaran gitu. Atau mau yang tadinya mau ngeliat, gaji udah masuk belum ya gitu kan. Saya lihat di komentar,
kok nggak masuk-masuk ya? Ternyata ada pengaruhnya juga di situ. Gitu. Jadi tidak hanya di UID saja. Oke? Ada lagi? Mungkin Adil tadi mau nanya apa? Adi? Ya, udah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Bu. Amin. Bu, Modus. ini, Bu, saya mau nanya nih, Bu. Tadi kan Ibu bahas masalah e-commerce ya, Bu ya, marketplace segala macam. Nah, sekarang kan lagi booming nih, Bu, yang tentang masalah paket pajak, Bu. Pajak Bu, toko-toko online gitu loh, Bu. Oke. Ya, itu pendapat Ibu gimana tuh, Bu? Yang katanya ada viral tuh yang toko online kena pajak 35 juta ya kan, tanpa sepengetahuan apa gimana gitu. Nah, itu minta penjelasannya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Boleh. Mohon maaf saya mute karena agak dubbing suara dia. Pajak di e-commerce. Jadi saya belum pernah jualan barang di e-commerce ya. Mungkin nanti teman-teman bisa sharing apakah kena pajak atau enggak. Tapi gini, kalau perpajakan, pajak itu melihat wah ada income baru nih, gitu kan? Sudah mulai bangkit nih, berarti ada uang di sana. Lalu dijadikanlah pajak. Itu biasanya seperti itu. Jadi yang tadinya tidak terpikir untuk wah ini kayaknya belum ada bahasanya apa ya? Mudahnya ini udah laku nih. Kalau udah laku kan income-nya besar. Kalau income besar sudah menganggap seperti toko. Ya, e-commerce itu sebenarnya toko tapi secara online. Nah, kalau toko itu biasanya memang ada hitungan pajak. Ya, ada PPN. Ya, sekarang katanya mau naik ya PPN-nya. Jangan kan itu kita beli makan aja kan ada pajak. Nah, itu orang pajak melihat seperti itu. Wajar nggak sih? Terus ada misalnya saya belum tahu ada berita yang itu tiba-tiba kena pajak atau kita tiba-tiba harus bayar pajak yang kemarin-marin atau ternyata kita dikenakan pajak puluhan juta dan yang lainnya. Sebelum mulai biasanya teman-teman ada yang namanya perjanjian di Shopee atau di mana biasanya suka ada perjanjian tuh. Tapi itu jeleknya kita ya, jeleknya saya lah. Kita nggak teliti dalam hal bacanya. Kadang hal itu yang kita suka lewati. Ya, apakah gini? Adi itu tokonya itu sudah menguntungkan orang banyak beli itu udah lebih dari 1.000. Saya ngerinya sebelum dari awal sudah ada bunyi di pajak, cuma kita nggak ngeh aja. Jadi apakah toko kita kalau sudah sampai mencapai 1.000 pelanggan, 1.000 orang yang beli, apakah lebih dari 1.000 itu sudah kena pajak? Dianggap toko itu sudah besar, toko online kita sudah besar, sudah banyak yang beli. Gitu, Adi. Paham? Kalau di mata, kena apa enggak, semua sekarang kena pajak. Gini, kalau mau hitungan pajak logikanya, saya agak sedikit gini. Sebenarnya harusnya makan itu nggak kena pajak loh. Logikanya. Karena kita misalnya beli KFC itu biasanya kena PPN 10%. PPN 10% kalau secara hitungan pajak bukan dikenakan oleh konsumen, tapi si pemilik usaha. Ya, jadi kita sebenarnya nggak perlu bayar PPN 10%. Atau sekarang ada yang namanya bayar servis 5% ya kalau nggak salah, apa 30% tergantung, kadang suka beda-beda. Ya, ada yang 5, ada yang 5%, ada yang nggak sampai 10%. Nah, dia nggak akan lebihin dari PPN. Nah,
masalahnya di kayak gitulah Adi. Jadi kayak sebenarnya kita makan nggak usah bayar pajak loh. Karena pajak itu sudah tanggung jawab si pemilik usaha. Cuma sekarang persepsinya atau mungkin si pemilik usaha itu punya beban kalau untuk membayar pajaknya tersebut. Sehingga kita yang sebagai warga yang baik dilibatkanlah untuk membayar pajak, yaitu dalam PPN. Mungkin kayak itu kali Bu ya, kayak di KFC gitu kali Bu ya. Kan kalau lihat di bill-nya tuh suka tuh total segini terus tambah pajak jadi sekian gitu. Iya, betul. Seperti itu. Jadi mungkin kalau saya, karena ini nanti teman-teman sharing aja, mungkin ada yang punya udah jualan di Shopee atau apa gitu ya. Saya nggak punya. Itu beda gak sih Bu? Apa namanya? Bedanya toko nih Bu atau kita usaha kita nih yang punya NPWP sama tidaknya Bu? Untuk maksudnya? Masalah. Kan ada perusahaan nih atau ada usaha nih kayak perorangan atau CV gitu kan. Kan ada yang punya NPWP nih Bu. NPWP perusahaan gitu. Nah itu sama yang apa Bu? Oke, kalau saya kalau NPWP perusahaan pajak si perusahaan tersebut ya. Biasanya itu ada by prosesnya lagi sih. Cuma kalau NPWP per orang itu balik lagi ke laporan gaji teman-teman terima. Contoh gini, aduh saya jadi ngomongin pajak, ini nggak ada orang pajak kan ya? Gitu, nggak ada yang gini, contoh gini. Kita ngelaporin gaji pokok aja. Gaji pokok saya contoh 1,1. Tapi gaji yang dibawa ke rumah, income ke rumah, itu bisa sampai anggaplah 15 juta. Tapi saya laporkan ke NPWP. Waktu saya daftar NPWP, saya masukinnya hanya gaji pokok. Karena di situ juga dilihat gaji pokoknya aja. Kena pajak nggak saya? Enggak. Karena pelaporan di awal adalah saya gajinya 1,1. Gitu. Tapi kesadaran lagi ya, sendiri ya. Kalau misalnya emang ada pelaporan 15 juta masuk ke rumah, istilahnya saya bawa pulang 15 juta, berapa persen yang saya harus bayar pajak. Gitu. Jadi kalau pajak perusahaan balik lagi ke si kepemilikannya. Jadi biasanya ada namanya izin bangun usaha. Ya kan, izin bangun usaha apa aja sih syaratnya A, B, C, D. Teman-teman kalau klinik nih, perhatikan deh, kadang klinik itu ya hanya klinik aja ya. Itu ada surat izin dokter, izin klinik, dan kalau klinik itu ada apoteknya di dalam, itu harus ada izinnya lagi di dalam. Jadi dia ada kayak double pelaporan yang harus dilakukan oleh si klinik tersebut. Kalau si apotek itu tidak punya izin, apotek itu harus ditutup. Ya, padahal dia di dalam klinik gitu. Itu ada aturannya. Jadi kalau teman-teman melihat itu ada namanya surat izin, terus surat apa lagi ya, kalau teman-teman kalau bikin sekolah kan juga sama ya, surat izin TK, SD, SMP, padahal satu sekolah loh. Satu gedung tapi punya izin yang berbeda. Itu izinnya si SD, TK dan yang lain. Nah, kalau NPWP juga NPWP perusahaan dan perorangan berbeda. Tergantung dia melaporkannya, Adi. Kalau Adi melaporinnya dari awal NPWP perusahaan, berarti ya mungkin yang dilihat income perusahaannya. Ya, tapi kalau perorangan, misalnya awalnya ya udahlah perorangan pakai NPWP Adinya aja dulu, berarti yang dilihat income dari si Adi dulu. Orang pajak biasanya ngelihatnya income yang dilapor NPWP. Ya, jadi kalau Adi mau ngelaporin daftar NPWP, ya anggap aja gaji pokoknya udah 1,1 biar aman nggak kena pajak gitu, dianggap bebas pajak, ya udah. Padahal pemasukan Adi ratusan juta gitu kan. Yang dilaporin, amin. Yang dilaporin yang apa? Laporan pajak apa bahasanya? Yang SPT ya, kalau nggak salah. SPT Bu. Ya. SPT Bu. Yang kita laporin SPT kan yang gajinya 1,1, bukan yang 15 jutaan. Gitu. Yang saya
tahu ya, yang pengalaman saya juga lah. Ini kan ada Pokok orang aja baca Bu, yang kan, pokok Bu. yang pokok aja kan, karena yang tambahan yang 15 juta dan itunya kan nggak rutin. Ya, kali aja bulan ini dapat 15 juta, bulan depan belum tentu dapat 15 juta. Bahasanya proyek lah. Gitu. Paham Adi sampai situ? Paham Bu. Adi mau bikin usaha apa sampai bikin pajak? Sebenarnya sih mau nanya banyak sih Bu. Takutnya teman-teman mau nanya juga Bu. Oke. Modus Bu, jangan mau. Oke, ada lagi? Ada kelas lagi kah di sini abis ini? Iya Bu, ada. Ada kan Pak itu ya? Ada Pak. Tadi ini Teman-teman mau belajar ke Turki ya hari ini? Eh. Ya, oke. Habis dari rumah saya di Bekasi, habis dari Bekasi ke Turki ya. Oke, kalau misalnya kalau ada nggak apa-apa minggu depan saja. Jadi ditampung saja teman-teman, ditanya lagi buat minggu depan. Saya pengen nyapa dulu Pak Ilyas, sehat Pak? Sehat Bu. Alhamdulillah. Senang saya dengar suaranya Bapak. Zean itu wanita apa laki-laki? Wanita Ibu. Oh, wanita. Karena dulu saya punya anak murid namanya Zean, tapi laki-laki. Ini perempuan. Artinya apa ya Zean? Zean Hiasan itu kan? permata. Oh, Hiasan. Zean itu. Mata. Dan itu bahagia Bu. Bahagia sama Adi gitu. Iya. Tahu aja Bu, tahu aja dari mana nih? Oh, tahu ya. Oke. Nanti malah makin bukan ranah lagi kewirausahaan, malah jadi jodoh saya. Oke. Terima kasih teman-teman atas semangatnya, tetap udah on kamera walaupun sudah di pertemuan ke-10. Mohon maaf kalau ada celetukan-celetukan saya yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak, Ibu.